Jadi disinilah kalau dia memandang sebagai saya seorang sosial status, apakah saya sedih? Kamu hanya pembantu. Tidak, saya tidak merasa sedih. Di situ kenapa saya selalu bilang, permak skill Anda, perbaiki attitude kerja Anda, buktikan ke dia standar Anda, full passionnya seperti memasak. Nah, teman-teman bertanya kan, the cooking is look like complicated. Benar, tapi di situ saya mempelajari hal baru dan akhirnya memang saya suka. Nah, saya melakukan apa yang saya suka, melakukan apa yang saya senangi, dan saya berusaha menyukai apa yang saya lakukan. This is the key. Nah, halo, good morning everybody. Selamat pagi, Josan, Caoan. Nah, jumpa lagi ya sama saya, Gontreng. Stay tune di Gontreng Fans Club YouTube dan ikuti selalu press lonceng bell biar Anda mendapatkan info terupdate. Well, pagi ini saya habis olahraga seperti biasa ya. Pagi-pagi sebelum cuci mulut, sebelum saya melakukan aktivitas, saya akan minum ini dulu ya, virgin flaxseed oil 4 sendok karena disesuaikan dengan berat badan saya yang hanya 41 kg. Oke. Nah, terus biasanya saya ngopi dan setelah minum itu saya minum air 1 botol ini, kemudian olahraga kisaran 5-10 menit. Jadi olahraganya saya nggak terlalu lama ya, 5-10 menit itu udah bagus banget. Nah, dan habis olahraga baru minum kopi. Tapi habis olahraga itu kan kita keluar keringat, jadi agak haus ya, pasti haus. Itu saya minum ini dulu 1 botol baru minum kopi. Nah, oke, itu adalah aktivitas saya ya. Nah, aktivitas di pagi hari. Dan kenapa sih Mbak Gontreng begitu free? Ya karena memang pekerjaan saya kali ini tidak menjaga siapapun, dalam artian tidak ada bayi, tidak ada orang tua. Jadi 1 orang dewasa, laki-laki dan masih sehat, masih bekerja. Nah, jadi pekerjaan saya adalah tanggung jawab seluruh rumah, mulai dari kebersihan, masak, semuanya, bahkan untuk menata baju dan juga semua bagian celana dalam atau bagian dalamannya bos saya, ya saya yang bertanggung jawab. Jadi dia menginginkan saya completely take care of the house and including everything. So this is my job and my duty and this is my responsibility. He just care for his working, and he normally his morning went to office around 8:30 or 9 o'clock. He went out and then get back by 9 p.m. or later because sometimes he has an OT. Nah, di sini majikan saya pekerjaannya itu kalau pagi ya, rutinitasnya adalah saya harus membangunkan beliau ya. Jadi bisa jadi dia itu full serve. Nah, jadi teman-teman mungkin penasaran seperti apa sih pengalaman dengan majikan ini. Nah, ini saya mau berbagi ya. Nah, terus kok masakannya juga sepertinya complicated. Ya, betul sekali, untuk masakannya memang a bit complicated because he like to eat. Actually, he loves to eat and then he loves to get the new taste. Nah, dia itu suka makan dan dia suka sesuatu yang baru. Gue leh jungi sansin die, gue itu jungi siha sansin die. Nah, jadi disinilah tugas saya, memang tanggung jawab saya adalah menyeluruh dari rumah ini. Bahkan kalau beli apa-apa untuk pembersih atau apa, nah meskipun harganya mahal, kalau memang itu berfungsi, dia tidak masalah. So he don't mind whenever even I have to buy maybe the expenses is a bit more, but down here I have to train myself. That's maybe last time in my experience, my previous employer, I did not do it. That's I have to calculate all the expenses including the bill, and then this is not only in every day, but I have to do it summary. That's mean every month. So every month expenses I have to write on in out. So what how much he give in to me for the expenses money, and then how much I spends it. So that's just like having the accounting. So he trained me to doing this
every month summary, and I have to report to him. Even yes, maybe he did not check all, but he will check it. This is my job. Jadi semua ini saya harus bertanggung jawab dari uang belanja yang dia kasih. Misal 1 minggu, kalau nggak 1 minggu ya, di sini kalau habis saya minta, dia minta berapa gitu kan, dan seharusnya kan minta berapa, terus nanti dicatat keluarannya berapa di tiap harinya, dan masih setiap bulannya berapa. Nah, disinilah pekerjaan saya. Why did he pressure me on this kind of job? Everybody will ask it, why did he do it? Karena memang mengapa dia seperti itu? Karena memang menurut dia pekerjaan rumah itu sudah tanggung jawabmu, dan itu sudah menjadi menjadi pekerjaanmu, dan saya mempekerjakan kamu untuk itu. Itu mindset beliau. Nah, jadi kenapa saya bilang dia sedikit bossy di sini, karena memang dia merasa bahwa kamu nggak ada bayi, nggak ada orang tua, kamu hanya bersih-bersih, masak dan lain sebagainya. 因為咧，佢覺得個嘢做又係好簡單、好放鬆。對佢講咧，全香港呢間屋係最好嗰個嘢做，係啱，講得冇錯。只不過咧，人哋會唔知尾頭斜啦。係咪先？係啊，你嗰度即係做家務、做清潔、買餸、煮餸，係簡單嘅嘢做。只不過咧，你如果自己做，你都係做唔到，係咪啊？你係唔知道，你俾錢幾多，你就係俾錢。你試下個錢會唔會自己行？唔會啊嘛，係咪？除非你 online shop。Nah, di sini yang mau saya tegaskan kepada semua teman-teman dan semua majikan bahwa di Hong Kong itu banyak sekali majikan yang memang kuai, ya, the unkind, and then that kind of personality that they're having a different. Then this one we should to learn ourselves how to make ourselves comfort. Okay, we have to find the comfort on ourselves. Bagaimana cara menyamankan diri kita dengan keadaan yang sebenarnya tidak sesuai gitu loh. Nah, apakah nyaman bekerja dengan orang seperti ini? Silahkan Anda pikirkan. Anda bekerja dengan seseorang yang notabene beliau merasa membayar Anda dengan harga yang standar, tapi servisnya VVIP. Ya, silahkan dirasakan sendiri, silahkan dipikirkan sendiri. Tetapi di sini memang ada beberapa pelajaran yang saya ambil, di mana saya bisa mempelajari, oh ada orang seperti ini, apa yang harus saya lakukan. Nah, this is something that's new for me and I have to learn it. And myself, I already tell him that since when was in interview, I told him I accept your challenge and I love to learn new thing. Di sini waktu kita interview, beliau memang menanyakan hal seperti itu, dan pertanyaan interview memang sepertinya guai. Pertanyaan itu tidak seperti pertanyaan yang orang-orang atau majikan-majikan sebelumnya ditanyakan. Ya, jadi bahkan dia bertanya, how good your skill cooking? Dan jawaban saya benar. Saya menjawab adalah, you won't know it until you hire me. How long are you going to work in Hong Kong? At least more than 2 years, but who knows it until you hire me. Are you going to hire me? Itu jawaban saya. Jadi justru saya memberikan deal ke dia, dan dia di situ saya tidak pernah membicarakan berapa gaji saya. Dan saya bertanya, what is my main job? Your main job is doing a cleaning, household chore, marketing, including everything. Ini sudah ditanyakan, and washing a car. Nah, tapi di situ ada di mana beliau meminta saya mengerjakan satu pekerjaan yang di luar kontrak. Ya, beliau meminta saya mengerjakan pekerjaan yang mana membersihkan rumah di mana bukan rumah ini. Jawaban saya bagaimana? This is not my main job, and it will be breaching the employment contract. I will help you to do it, but it's not being a main job. It means that if I'm willing to do it, I will do it. But if I'm not willing to do it, you can't force me. Di sini, dan saya tidak meminta gaji tambahan. Ya, jadi kenapa? Dari sinilah teman-teman harus mulai menempatkan diri kalian di mana. Jadi kalau di belakang hari ada sesuatu, kalian itu bisa membalikkan. Dan jangan menerima tambahan apapun kalau memang itu bukan gaji Anda. Kenapa? Disitulah
Apakah benar? Dan selanjutnya saya melawan? Yes, I did. Nah, di situ saya bertahan sampai berapa bulan hingga akhirnya saya menunjukkan bahwa saya menyampaikan bahwa saya tidak mau mengerjakan dan bisa tidak saya tidak mengerjakan karena ini bukan pekerjaan saya. Seperti we agree it since we are interview that I have not supposed to do this job. As we know that this is a breaching employment contract. Dia awalnya nggak setuju, dia awalnya tetap memaksa. Lalu saya bilang bahwa saya tidak bisa. Bahkan ditawari dengan tambahan gaji yang mungkin menggiurkan, saya bilang no. I am not demanding for your money and I rather to secure my job and myself, because even you given me so much money, a few bucks or a few thousand, that won't save myself if someone else report us. For you it's an easy, for me no. Jadi di situ saya tetap menolak dengan berbagai alasan. Hingga akhirnya mereka bilang bahwa adakah jika kalau kamu kesulitan kamu bisa ngomong ke saya dan lain sebagainya, menawarkan hal-hal seperti itu. Jawaban saya adalah 어디에同你無關，我都淨係同你打工，我淨係呢個工人，你係我老細。Nah, disinilah saya nggak mau memberikan satu dimana hubungan yang notabene melebihi, dan saya nggak mau terlalu close. I don't want to be too close to him or too close to anybody else, to the mostly employer in Hong Kong, because what I'm afraid that they are using it to against me again. Jadi saya nggak mau mereka menggunakan itu sebagai senjata untuk saya jadi senjata makan tuan. I don't say that mostly Hong Kong people or Hong Kong employer are no good, no, but mostly because they always thinking about social status, and especially this one. Dia memang selalu memandang social status, dimana yang memang saya tidak suka. Nah, jadi disinilah kalau dia memandang sebagai saya seorang social status, apakah saya sedih? Kamu hanya pembantu? Tidak, saya tidak merasa sedih. Di situ kenapa saya selalu bilang, permak skill Anda, perbaiki attitude kerja Anda, buktikan ke dia standar Anda. You have standard, you have your skill. So whenever put up the full performance of yours is not to impress him, but to improve yourself. Jadi tidak untuk memuaskan dia, tapi untuk kepuasan kita. Disitulah kita akan memberikan full support untuk pekerjaan kita, full passionnya, seperti memasak. Nah, teman-teman bertanya kan, the cooking look like complicated. Benar, tapi di situ saya mempelajari hal baru dan akhirnya memang saya suka. Nah, saya melakukan apa yang saya suka, melakukan apa yang saya senangi, dan saya berusaha menyukai apa yang saya lakukan. This is the key. Nah, disinilah kuncinya. Jadi selama ini disitulah yang saya rasakan, ya kan. Dan mungkin teman-teman yang mungkin ingin tahu bagaimana sih Mbak, apakah tidak takut dengan bekerja dengan satu majikan laki-laki? No, I don't need to feel bad, I don't need to feel scared or insecure. Tidak, saya tidak merasa takut karena saya sudah tahu bagaimana melindungi diri saya. At least I know how to protect myself and I know how to defend myself from the contract itself and then from the obligation. Jadi semua peraturan yang sudah saya pelajari itu bisa saya praktekkan. Ya, memang mungkin ada di awal-awal kita bingung, ketakutan cuma dengan satu laki-laki. But karena kita itu sesama dewasa, jadi saya bikin mudah di sana, dan saya merasa bahwa saya harus melakukan ini seperti itu. Jadi topik-topik yang kita bicarakan juga topik dewasa. Sometimes you also read it that we have dirty jokes. I already written at my Facebook. Jadi banyak sekali yang sudah saya bagikan di Facebook saya dengan dirty joke, all this kind of thing. Actually this one is only stimulate. Jadi di sini adalah untuk menetralkan situasi, ya. Jadi biar tidak kaku saja. Nah, inilah mungkin tips bagi teman-teman ya untuk melayani seorang majikan satu yang laki-laki. Kalau apalagi dia suka makan, kalian harus pintar mengontrol makannya ya, dari porsinya, dari